Bismillahirrahmanirrahim sambil nunggu teman-teman ini ya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 izin untuk sedikit sharing tentang online payment ya. Bentar, sharing. Nah, udah ya. Udah pada kelihatan belum ini PPT-nya? Ada, Maaf. Kim. Udah, Ada Kim. ya. Oke, izin lanjut. Untuk kami sendiri beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Stephanie dengan akhiran NPM 041, juga ada Andre akhiran NPM 008, terus Hakim ya saya sendiri akhiran NPM 013, dan terakhir ada Safira akhiran NPM 060. Mungkin boleh dilanjut langsung. Jadi kali ini aku mau ngejelasin tentang pengertian pembayaran online. Jadi electronic payment adalah mode pembayaran yang memudahkan dan menawarkan kenyamanan kepada penggunanya dalam melakukan transaksi pembayaran. Pengguna hanya perlu melakukan transaksi dengan memanfaatkan internet, yaitu internet online, tanpa harus bertemu atau datang jauh-jauh untuk menemui penjual. Lalu manfaat dari pembayaran online. Nah, ada sekitar 4 manfaat pembayaran online bagi pembeli atau penjual dibanding dengan metode transfer konvensional. Yang pertama itu ada transaksi lebih efisien dan efektif. Lalu yang kedua ada pembayaran yang lebih mudah. Lalu yang ketiga ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir mengendalikan pengeluaran. Untuk selanjutnya dipersilakan Hakim untuk menjelaskan. Oke, untuk e-commerce sendiri kan dibuat oleh penciptanya itu untuk mempermudah jual beli yang sebelumnya mungkin konvensional, sedikit ribet, sulit, dan memakan banyak hal yang diperlukan. Nah, e-commerce sendiri bertujuannya untuk mempermudah jual beli. Nah, maka dari itu metode pembayaran yang digunakan juga di e-commerce haruslah metode pembayaran yang sangatlah mudah gitu. Boleh dilanjut? Cek. Nah, ini 5 online payment yang paling banyak digunain oleh orang-orang di Indonesia. Boleh. Next. Nah, yang pertama ada Visa. Nah, kartu kredit atau Visa ini sistemnya lebih mudah ya, soalnya pemegang kartu hanya diminta untuk memasukkan data kartu kredit, maka proses pembayaran secara otomatis dilakukan. Jadi kalau teman-teman tahu di kartu kredit nanti biasanya yang dilihat tuh angka-angka yang ada di depan kartunya kan teman-teman ya, di depan-depan kartu kredit kan ada angka-angka dah. Nah, biasanya yang di situ sama belakangnya di kode yang dekat tanda tangan ada 4 angka yang ada tanggal di kiri. Jadi nanti tinggal dimasukin datanya, data-datanya angkanya berapa, terus yang di belakangnya berapa, itu nanti langsung ke ini sih, eee, kebayar gitu. Koreksi juga kalau Hakim salah ya, kalau ada yang teman-teman ngerti, soalnya Hakim, ya pernah sih nyobain. Nah, yang kedua transfer bank. Salah satu cara ini, pembayaran yang paling banyak sering dipakai di Indonesia. Transfer bank sendiri teh, banyak, ada yang langsung lewat ATM, juga internet banking, juga ada yang mobile banking. Nah, ini yang, paling banyak sih dipakai sama orang Indonesia karena mungkin, m-banking juga ya, terus orang-orang yang, masih awam tentang dunia online payment juga masih bisa lewat ATM gitu, kayak gitu. Nah, untuk yang ketiga, ada rekening bersama. Nah, maksud dari rekening bersama ini,
jenis pembayaran yang, ini tuh, Rekber tuh kayak kayak, kita tuh transfer, jadi ada pihak ketiga yang nyimpan uangnya dulu gitu, sama kayak di marketplace-marketplace gitu, kayak Shopee, Tokopedia. Nah, kan itu ketika ketika, mesen dan kita bayar produknya tuh, itu kan uangnya disimpan dulu di Shopee ataupun Tokopedia-nya. Nah, habis habis pembeli ngekonfirmasi barangnya udah jelas kayak gitu-gitu, nah itu langsung uangnya baru dikirim ke, penjual gitu, teman-teman. Boleh dilanjut? Nah, untuk 2 lagi ini sama Visa tapi debit debit Visa. Nah ini, eee, kurang lebih sama kayak kartu kredit. Nah, tapi kan kalau kartu kredit, teman-teman tahu mungkin ya sistemnya, jadi lebih kayak kita minjem uang, terus ya ada bunga dan yang kayak gitu-gitunya. Nah, sedangkan debit itu sama kayak uang tabungan biasa yang teman-teman pakai kalau, di ATM. Nah, tapi di ATM biasa kan di debit jarang nih ada yang pakai Visa gitu. Nah, tapi, biasanya ada beberapa juga ada kayak Jenius. Nah, kalau teman-teman pernah jadi korban dicegat Jenius ya di mall-mall buat daftar, nah itu Jenius itu salah satu jenis Visa debit gitu. Nah, untuk yang terakhir ada e-wallet, maaf sotik typo. Nah, untuk e-wallet sendiri itu ada banyak ya, ada kayak Dana, GoPay, OVO, Link Aja. Nah, ini, eee, dompet digital yang kita tuh, nyimpen uang di mereka dan kita, bayarnya lewat langsung dari aplikasinya gitu ya. Teman-teman mungkin udah sering pakai ya, kayak Dana, GoPay gitu, OVO, kayak gitu paling. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan e-payment. Yang pertama yaitu menghasilkan lebih banyak penjualan. Sebentar. Nah, di sini itu sistem yang memungkinkan konsumen untuk membayar produk dan layanan secara online tanpa harus bertemu dengan pihak penjual. Oleh karena itu, dapat menjangkau lebih banyak pelanggan potensial di berbagai wilayah sehingga dapat menghasilkan lebih banyak penjualan. Nah, yang kedua yaitu ada transaksi menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem pembayaran ini jauh lebih efektif dan efisien daripada pembayaran tunai. Hanya dengan menggunakan smartphone atau aplikasi internet banking, konsumen dapat membayar barang yang mereka beli dengan cepat dan mudah. Yang ketiga yaitu ada kontrol pengeluaran untuk pelanggan atau yang di sini bisa kita lihat dapat mengetahui riwayat transaksi. Nah, di sini itu pengguna dapat memeriksa akun virtual atau riwayat transaksi dan dapat memudahkan pengguna untuk mengontrol jumlah pengeluaran yang dilakukan setiap bulannya. Yang keempat yaitu transaksi cepat dan nyaman. Pembayaran elektronik sangat mudah dibandingkan dengan metode pembayaran tradisional seperti uang tunai atau cek. Karena dapat membayar barang atau jasa secara online kapan saja, siang atau malam, dari bagian manapun di dunia. Dan yang selanjutnya, mengurangi biaya transaksi atau biaya lain-lain karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Seperti pembayaran elektronik, seperti biaya tambahan untuk melakukan pembayaran tunai, perjalanan ke toko atau lain sebagainya. Selanjutnya yaitu beragam pilihan e-payment. Sistem pembayaran elektronik memungkinkan lembaga keuangan, bisnis, dan pemerintah untuk menawarkan berbagai opsi pembayaran kepada pelanggan. Sistem ini meliputi mesin teller otomatis, kartu debit, kartu kredit, mobile banking, pembayaran tagihan melalui handphone, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pembayaran aman. Bagi pemilik toko offline maupun online, e-payment bisa menjadi langkah aman untuk transaksi karena Anda tidak harus membawa uang tunai, sehingga tidak beresiko mengalami perampokan, salah hitung, atau lainnya. Yang terakhir adalah banyak promo. Salah satu bentuk pembayaran elektronik seperti dompet elektronik menyajikan banyak promo yang membuat kita tergiur untuk melakukan banyak transaksi keuangan. Bahkan yang diberikan dapat mencapai 60% untuk pembelian barang dengan dompet elektronik. Slide selanjutnya.
Oke. Selanjutnya ada kekurangan e-payment. Yang pertama yaitu kemungkinan terkena serangan hacker. Melihat semakin berkembangnya teknologi, saat ini penjahat juga ikut beralih menyerang sistem digital. Jika tidak menggunakan sistem keamanan yang baik, resiko terjadi data breach juga dapat terjadi di bisnis Anda. Oleh karena itu, sistem pembayaran yang aman harus selalu diprioritaskan. Yang kedua yaitu kurangnya privasi. Semua informasi transaksi seperti data penerima, jumlah dana, serta waktu pembayaran akan tersimpan di database sistem pembayaran yang digunakan. Hal ini menyebabkan kurangnya privasi pada sistem e-payment. Selanjutnya yaitu membutuhkan akses internet. Pengguna membutuhkan koneksi internet untuk melakukan pembayaran online. Tanpa koneksi internet, pengguna tidak dapat menggunakan sistem e-payment. Selanjutnya yaitu efektivitas tergantung dengan jenis bisnis dan wilayah. Karena penyebaran internet di Indonesia masih belum menjangkau rata dari Sabang sampai Merauke, membuat pengguna e-payment mengalami kendala. Karena wilayah yang belum terjangkau internet atau yang sudah terjangkau internet tapi masih terbatas kecepatannya tentu tidak mempunyai e-payment. Menggunakan e-payment sebagai alat transaksi dapat mengalami kendala transaksi keuangan yang berhubungan dengan daerah-daerah yang belum terjangkau internet. Selanjutnya yaitu tidak semua kalangan telah menggunakan e-payment. Meskipun tinggal di area yang terjangkau internet cepat, tapi banyak masyarakat yang belum menggunakan e-payment karena belum ada sosialisasi yang menyeluruh seperti biasanya konsumen yang sudah lanjut usia itu kan tidak menggunakan e-payment. Nah, selanjutnya yaitu mahalnya teknologi di Indonesia. Karena teknologi di Indonesia masih terbatas sehingga harganya mahal dan pajaknya pun masih dibanderol mahal. Teknologi yang dimaksud adalah teknologi secara keseluruhan seperti server, biaya developer, dan sebagainya. Sehingga dengan peningkatan teknologi yang canggih, harga juga semakin meningkat. Selanjutnya yaitu adanya ketergantungan terhadap smartphone. Memang mudah semua transaksi keuangan dapat dilakukan hanya menggunakan handphone. Namun, jika handphone hilang, memungkinkan Anda akan sulit mengurus akun tersebut. Sebab, mengurus nomor terlebih dahulu, baru kemudian dapat digunakan untuk masuk ke dalam akun e-payment. Dan yang terakhir yaitu munculnya perilaku konsumtif. Kenyamanan transaksi menggunakan e-payment seperti dompet elektronik menjadikan sebagian dari kita terlena. Kemudahannya membuat kita tergiur untuk membeli ini dan itu. Belum lagi munculnya banyak promo dan merchant yang bekerja sama dengan pihak dompet elektronik. Tentu membuat kita semakin tergiur untuk bertransaksi dan akhirnya tanpa sadar kita melakukan banyak transaksi yang sulit dikendalikan. Nah, di online payment ini tentu pasti ada aplikasi-aplikasi pembayaran online-nya ya teman-teman. Jadi di sini kita dapat beberapa contoh aplikasi-aplikasi pembayaran online seperti GoPay, Dana, Link Aja, Sakuku, OVO, Paytrend, Flip, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya dijelasin satu-satu, GoPay ini merupakan, kalau kita tahu sendiri kan, merupakan salah satu e-wallet, yang mana salah satu jenis pembayaran yang udah dijelasin sama Hakim tadi. Tadi kan ada beberapa jenis pembayaran online kayak rekening bersama, transfer bank, e-wallet, dan ya mungkin ini salah satu contoh-contoh yang ada di sini mungkin salah satunya kebanyakannya itu di e-wallet ya teman-teman, kayak GoPay, OVO, Dana, Link Aja gitu. Nah, jadi GoPay ini juga merupakan aplikasi dari Gojek yang mana bisa menjadi keperluan pembayaran atau belanja online yang dapat diakses melalui aplikasi kayak pembayaran pengisian ulang pulsa, pembayaran tagihan, atau keperluan lainnya. Lalu kalau kalau misalnya kita lihat juga teman-teman, aplikasi-aplikasi ini juga pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu teman-teman. Kayak mungkin dari GoPay ada promo-promo tertentu dan mungkin berbeda juga dengan promo-promo lainnya yang ada di OVO mungkin atau di Dana dan di aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi inilah contoh-contoh aplikasi pembayaran online. Mangga dikembalikan lagi kepada Hakim. Mungkin segitu dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tanya jawabnya di Zoom ya.
Iya Kim, sama kayak kelompok yang waktu